Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam, Sabtu malam hari ini, tanggal 5 Oktober 2024. Kita berterima kasih, waktu itu begitu cepat. Saya begitu cepat menyampaikan firman Tuhan tiap hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 5, tanpa terasa, rasanya cepat sekali waktu berlalu. Makin mendekati kedatangan Tuhan. Selalu saya katakan mendekati kedatangan Tuhan. Baik kedatangan Tuhan secara pribadi maupun secara universal. Ya, kita tidak tahu kapan kita secara pribadi panggil Tuhan, termasuk saya. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, minta rapture saya, ya, supaya saya terus bisa mendapat memberitakan firman Tuhan, mengajar banyak jiwa-jiwa bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita baca malam hari ini firman Tuhan Roma 13 ayat 1-7. Taat kepada hukum, kepada pemerintah, karena pemerintah itu Tuhan yang buat. Karena kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus Maha kuasa. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Indonesia itu juga ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus Maha kuasa, Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Tuhan Yesus Maha luar biasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus Maha kuasa. Amin. Haleluya. Dalam Yesaya pasal 45 ayat 12 dan ayat 18, demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya, termasuk manusia Indonesia. Tangankulah membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ayat 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Indonesia ciptaan Tuhan. Kita lahir di Indonesia, Tuhan yang menciptakan kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami malam hari ini, kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosaku, sucikan mulutku, hatiku Bapa, untuk firman-Mu Tuhan. Sucikanlah hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya
Hanya bagi Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Bapa. Tuhan Yesus cinta kita semua. Yesus cinta kita semua, tapi manusia tidak cinta sama Tuhan. Tapi untuk besar Bapak Ibu bersama saya, kalau cinta Tuhan sampai saat ini, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Yesaya 45 ayat 12 dan 18. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Kita adalah manusia, berarti kita diciptakan sama Tuhan. Tanganku lah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentanya. Perintah kepada siapa tentaranya itu? Malaikat-malaikat Tuhan itu tentara Tuhan. Jibril, Michael, Mikael, wah banyak. Dan Tuhan ciptakan manusia di muka bumi ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menjadikan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi. Ya, bumi. Ya, kita Indonesia ada di dalamnya bumi. Dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan yang menciptakan bukan supaya kosong. Nah, kita diciptakan. Ya, dunia ini, bumi ini supaya selalu memujikan, tetapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Manusia diciptakan supaya kata firman Tuhan di dalam Mazmur 152 ayat 6, sudah saya mau baca ya. Mazmur 150, biar segala bernafas itu memuji akan Tuhan. Jadi kita diciptakan Mazmur 150 ayat ke-6, biar segala bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari, selagi kita bernafas, siapapun, mari kita memuji Tuhan. Pergunakan hidup kita. Kata firman Tuhan katakan, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Tuhan dengan hidup ini. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Roma 13 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan, taat kepada pemerintah. Kan pemerintah sudah saya katakan tadi di dalam Yesaya pasal 5, 45, manusia diciptakan Tuhan bumi dan Indonesia ada di bumi, ya, ciptaan Tuhan supaya tidak kosong, tapi kita diciptakan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jelas ini saudara ya. Surat Roma, Rasul Paulus kepada Roma, karena banyak orang-orang mereka tidak taat, ya, tidak bayar pajak, seenaknya jari. Zaman dulu banyak orang tidak taat saudara ya, banyak yang melanggar, termasuk sampai detik ini banyak manusia-manusia yang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi pemerintah termasuk pemerintah Indonesia yang kita cintai itu atas ciptaan Tuhan. Ini firman pemerintah dikatakan harus takluk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari. Jadi semua Tuhan tetapkan ya. Presiden, Pak Jokowi, semua Pak Prabowo, semua Tuhan ciptakan, semua atas izin Tuhan. Maka kita berdoa supaya nanti pada tanggal 20 Oktober saya berdoa, tinggal 19 hari lagi ya, supaya semuanya betul. Tuhan campur tangan, tinggal 15 hari lagi saudara, tinggal 2 minggu ya. Ya, supaya Tuhan campur tangan, supaya semua bisa lancar, damai, sejahtera di dalam berkat pimpinan Tuhan ya. Karena semua berasal dari Tuhan ya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman adil, melanggar hukum. Karena Indonesia tetapkan sama Tuhan, undang-undang hukum semua atas izin Tuhan. Melanggar berarti sama juga melanggar Tuhan dan ada konsekuensi hukum. Oleh itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk taat kepada vertikal, sudah saya katakan ya. Taat kepada vertikal dengan Tuhan, taat kepada horizontal, yaitu dalam hal ini adalah konteksnya pemerintah ya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan boleh pujian dari Allah. Amin. Mari. Kemarin saya sudah katakan, belajar kita berbuat baik. Jangan berbuat kejahatan. Jangan membalas kejahatan-kejahatan di Roma pasal 12. Tapi kita berbaik pada semua orang. Damai dengan semua orang ya. Kita diciptakan sama Tuhan untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat jahat. Ya, jadi kita belajar untuk taat. Kalau tidak taat ada hukuman. Keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyanang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ada pedang artinya hukum. Melanggar pemerintah, melanggar hukum, dan ada konsekuensi hukum yang harus kita terima. Oleh karena itu melalui firman Tuhan, makanya penting kita baca firman Tuhan
sehingga demikian menjadi anak Tuhan yang benar. Tidak boleh lawan perintah saya. Persoal pemerintahan salah itu urusan dengan Tuhan. Seperti hamba Tuhan, kita tidak boleh menghakimi pendeta, tidak boleh menghakimi siapapun, karena itu urusan dengan Tuhan. Persoalan dia salah, nanti urusan Tuhan. Urusan kita adalah masing-masing kita mari berbuat baik. Setiap kita mari jangan melanggar hukum. Ikuti hukum, ada dua, hukum vertikal dari Tuhan, hukum horizontal yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan hikmat kepada manusia untuk manusia itu merancang suatu undang-undang, merancang suatu hukum, baik hukum perdata pidana, semua atas izin Tuhan, supaya manusia itu bisa teratur, keteraturan ya. Kalau tidak ada hukum, ngawur semuanya, sudah dilanggar, lampu merah dianggar, terjadi tabrakan sini sana. Tapi kalau kita bikin hukum, tujuannya yang baik, supaya manusia taat kepada rambu-rambu, ikuti aturan-aturan, jangan menabrak aturan, jangan menabrak hukum, tapi senantiasa kita mau taat di dalam kebenaran firman Tuhan dan hukum yang Tuhan sudah tetapkan, termasuk pemerintah Indonesia yang dicinta oleh Tuhan dan kita semua cinta, maka kita taat kepada pemerintah. Kalau tidak, ada murka Allah ya, mereka yang berbuat jahat itu ada yang keempat. Sebab perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi oleh karena suara hati kita. Hati kita ini isi dengan firman Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang yang bandel, tapi menjadi anak yang Tuhan yang manis, sehingga kehidupan kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat, saudara ya. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Amin. Ya, tentang pajak, pemerintah sudah tentang pajak ya. Zaman Tuhan Yesus aja bayar pajak ya, Tuhan sebayar. Apalagi kita juga jujur ya. Kalau tidak ada bayar pajak manusia pemerintah, bagaimana saudara? Untuk kelangsungan pemerintah, roda pemerintahan harus didukung. Salah satunya income dari pajak, saudara ya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, juga cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini adalah firman Allah yang mengatur. Saling toleransi, hormat kepada presiden. Masa kurang sependapat ada orang yang berani-berani mengolok, tidak boleh saudara, berdosa itu. Karena presiden itu Tuhan sudah tetapkan, pemerintah Tuhan sudah tetapkan. Seperti contoh saudara, presiden, pemerintah tidak boleh menghukum. Bagaimana saudara kalau sudah salah? Sedangkan manusia-manusia banyak, mereka rakyat menghina pemerintah, menghina presiden, mereka dihukum tidak mau, tapi dia berbuat salah. Bagaimana? Tidak adil itu. Ya, oleh itu mari di sini belajar kita semua supaya hidup berkenan sama Tuhan. Hormati pemerintah, hormati presiden, hormati pimpinan ya. Kalau Anda ingin dihormati, belajar menghormati orang lain juga. Ya, itu firman Tuhan. Oleh itu mari belajar kita menjadi anak Tuhan yang baik. Persoalan pemerintah salah, itu urusan nanti dengan Tuhan. Tuhan nanti akan hukum. Ya, jadi termasuk dengan orang lain, kita tidak boleh kapasitas menghakimi orang, menjadi orang, tidak bisa. Diri sendiri aja kita nilai, apakah diri kita sudah benar? Diri kita banyak salah, diri kita belum sempurna. Ya, lebih bagus kita rendah hati depan Tuhan, mendoakan iya, jangan jadikan orang. Kalau ada orang yang keliru, baiklah kita memberkati, yaitu mendoakan. Kecuali kalau kita kenal, kita bisa memberikan masukan, memberikan saran, pandangan yang positif, sehingga mereka tidak berdosa kepada Tuhan. Termasuk diri kita. Diri kita harus benar dan tidak boleh menghakimi. Tapi mari kita hidup berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga kita didapati anak Tuhan yang berkualitas, Kristen-Kristen yang berkualitas, karena di dalamnya ada Tuhan. Kita takut sama Tuhan, dan kalau kita takut kepada Tuhan, kita hormati dan kita mau taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Hidup kita berkenan sama Tuhan dan diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Satu malam hari tanggal 5 Oktober 2024. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita berbondong-bondong datang kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita belajar taat sifat rendah hati. Jangan menjadi manusia bandel, tapi belajar menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah. Hidup kita berkenan, hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Hidup kita menjadi pelita, menjadi terang, menjadi garam, berdampak hidup ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.